Informasi hari ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memastikan saat ini sedang proses penyelesaian oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, peraturan Presiden mengenai THR ASN akan diumumkan langsung oleh Presiden. Kalau tanya THR, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya, katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, tanggal 7 Maret tahun 2025. Perpresnya nanti beliau yang akan mengumumkan, imbuhnya. Terkait besaran THR tersebut, Sri Mulyani enggan menjawabnya. Ia mengatakan besaran THR akan diumumkan segera. Segera, insya Allah, ucapnya. Kendati demikian, Presiden Prabowo telah memastikan, THR bagi ASN akan cair pada Maret tahun 2025. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret tahun 2025, ucap Prabowo dalam konferensi pers Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Prabowo mengatakan, pembayaran THR untuk ASN dan karyawan swasta merupakan satu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025. Sementara itu, sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebut alokasi anggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 THR untuk ASN sudah disiapkan anggarannya oleh Menteri Keuangan, Menke. Alokasi anggaran yang dimaksud adalah untuk masing-masing instansi pemerintahan. Terkait dengan gaji ke-13 dan THR untuk ASN, kemarin Bu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kan sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah, kata Rini dalam keterangan video dari Kemenpan RB, Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Pemberian THR dan gaji ke-13 ini, sebagai bentuk apresiasi pemerintah, kepada seluruh ASN yang telah, sedang dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, THR dan gaji ke-13 merupakan bagian dari kebijakan untuk kesejahteraan ASN. Perkiraan besaran dan komponen THR. Di Indonesia, pemberian THR diatur dalam Regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya THR. Oleh karenanya, setiap perusahaan atau instansi diwajibkan menyalurkannya THR sesuai ketentuan yang berlaku, menjelang Hari Raya Keagamaan, seperti Idul Fitri bagi yang beragama Islam. Untuk kelompok ASN seperti PNS dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, anggota serta pensiunan TNI Polri, dan pejabat negara selain menerima THR juga berhak mendapat gaji ke-13. Namun, di luar 5 kategori tersebut, tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Adapun anggaran THR PNS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran THR PNS 2025 dihitung berdasarkan beberapa komponen, seperti gaji pokok, tunjangan melekat tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan umum, serta tambahan tunjangan kinerja (TUKIN) dalam jumlah tertentu. Sesuai pola PP nomor 14 tahun 2024, kemungkinan besar THR PNS 2025 akan mencakup gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja, tunjangan keluarga, suami, istri dan anak, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai TPP di pemerintah daerah. Komponen tersebut diberikan sesuai pangkat, jabatan, dan peringkat kelas jabatan masing-masing penerima. Sementara komponen bagi penerima pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan pensiun. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat.